Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 3091. Di awan darah, sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti. 3 orang Cisang juga berhenti, menatap Ye Yuan dengan tenang, memperlihatkan senyuman puas. Bocah ini memang seperti yang dirumorkan. Apa, akan mempertaruhkan nyawamu? Cisang berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ye Yuan suram dan dia berkata, jika kalian semua ingin bertarung, ayo bertarung. Meng Jin tertawa keras dan berkata, Kaisar Sakra Surga akan melakukan perlawanan mati-matian terhadap kita, aku sangat takut. Hahaha. Yu Lei juga tersenyum dan berkata, Kaisar Sakra Surga yang kecil dan lemah, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penyelamat? Hanya alam hegemon di luar yang berjumlah beberapa ratus orang. Apa yang bisa kamu ubah jika kamu pergi? Di bawah kuku besi ras darah kita, semuanya akan hancur. Cisang saat ini tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yisue benar-benar meramalkan sesuatu dengan akurasi ilahi. Kata-kata ini diajarkan kepadaku oleh Tuan Yisue. Dia mengatakan bahwa setelah mengatakannya, kamu pasti akan bertarung. Memang benar demikian. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, apalagi yang dia katakan. Cisang berkata, dia bahkan berulang kali mendesak kami untuk tidak meremehkan musuh dan segera membunuhmu. Tapi, kami masih meremehkan musuh. Hanya saja jika dilihat sekarang, langkah ini kemungkinan besar juga sesuai dengan ekspektasi Tuan Yisue. Berbicara sampai di sini, dia sedikit malu. Kenyataan membuktikan bahwa pengetahuan Tuan Yisue jauh dari apa yang bisa ia bandingkan. Tapi itu juga semakin membuktikan kengerian Tuan Yisue. Hegemon melawan Kaisar Sakra Surga bagaikan makhluk abadi melawan makhluk fana. Mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun ketertarikan. Membunuh mereka hanyalah masalah menghirup udara. Tidak peduli betapa mengerikannya orang ini dalam perkataan orang lain. Ketika Ye Yuan mendengarnya, hatinya juga terkejut. Yisue ini luar biasa. Yang kuat dihormati di dunia ini. Kekuatan bela diri bisa mewakili segalanya. Semua skema dan intrik sama sekali tidak layak disebutkan di hadapan kekuatan bela diri yang kuat. Namun ini tidak berarti bahwa kecerdasan tidak berguna. Mereka yang bekerja dengan otaknya lah yang berkuasa, dan mereka yang bekerja dengan ototnya lah yang dikuasai. Hanya dengan memiliki kekuatan bela diri yang kuat dikombinasikan dengan pikiran yang kuat, seseorang dapat benar-benar menjadi pusat kekuatan di suatu wilayah, menguasai suatu wilayah. Dengan kekuatan bela diri belaka, seseorang hanyalah orang yang bodoh. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, bukan tidak mungkin untuk dipermainkan oleh orang-orang. Sama seperti Meng Jin tadi, dia dipermainkan oleh Ye Yuan hingga dia bingung dan kehilangan arah. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan luar biasa. Dengan cara ini, karena orang ini menyerang surga lengkap giok cerah besar, dia mungkin sudah siap sepenuhnya. Dia yang terjebak di dalam arai besar awan darah hanyalah bagian dari rencana. Yisue ini tidak sederhana. Apa yang dia rencanakan sangat besar. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak bisa menahan diri lagi. Dia hendak keluar dari arai besar awan darah. Setelah 7 hari, itu tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Bahkan jika dia keluar, itu akan menjadi jalan menuju kematian juga. Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan memutuskan lagi setelah membunuh kalian. Cisang tidak dapat menahan tawanya dan berkata, Nak, kamu hanya sedikit cepat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bertarung dengan alam hegemon? Apalagi kita bertiga. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata, memang agak merepotkan membunuh kalian sekarang. Jadi, aku berencana untuk menjadi sedikit lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Cisang menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Kekuatan asal tubuhnya tercurah, dan dia berkata dengan dingin, begitukah? Kalau begitu cobalah menerima pedang dariku. Ada pedang darah tambahan di tangan Cisang. Itu mengeluarkan darah yang sangat kental dan energi jahat. Pedang ini telah meminum darah entah berapa banyak orang. Ini adalah harta agung kelas 5. Saat ia menyerang, kekuatannya luar biasa. Namun Meng Jin dan Yu Lei tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Yu Lei tersenyum dan berkata, Cisang, orang ini menjadi serius. Anak ini masih belum tahu seberapa kuat Cisang. Meng Jin mengangguk dan berkata, Cisang adalah orang nomor 1 di bawah hegemon puncak dalam ras darah.
Jika dia menjadi serius, orang seperti kita harus berbalik dan lari juga, apalagi Kaisar Sakra Surga. Yulei berkata, teknik melawan pedang menarik 18 gerakan darah. Aku bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang bisa diterima anak ini. Berapa banyak gerakan? Hahaha, apakah kamu menghina Cisang? Meng Jin langsung tidak menyetujuinya. Jelas sekali, ketiga orang ini dipimpin oleh Cisang. Kekuatannya juga yang terkuat di antara ketiga orang itu. Cisang mengarahkan pedang panjangnya. Ye Yuan hanya merasakan aroma berdarah yang langsung menghantamnya, hampir membuatnya pingsan. Ye Yuan, 10 gerakan penarikan darahku, setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Ketika 18 gerakan dieksekusi, aku berani bersaing dengan hegemon puncak. Kamu lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu terima. Kata-kata Cisang mengandung ejekan yang kental. Dia tidak tahan Ye Yuan meremehkannya. Langkah pertama, tebasan jiwa darah. Plus. Cisang menebas dengan pedangnya. Awan darah itu sebenarnya langsung terbelah dua olehnya, seperti membelah gelombang. Dua orang di belakang, memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Seolah-olah sudah melihat pemandangan Ye Yuan terbelah menjadi dua. Tapi saat ini, 4 kekuatan garis keturunan yang menakjubkan mengalir keluar dari tubuh Ye Yuan. Naga Azure, macan putih, burung vermilion, kura-kura hitam, keempat hantu ini, muncul di arah timur, barat, selatan, dan utara. Pada saat ini, 4 garis keturunan roh sejati yang ada di tubuh Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai puncak tingkat surga Qian. Kekuatan saat ini tidak tahu seberapa kuatnya dibandingkan saat dia berada di Pulau Naga Surgawi. Keempat simbol itu beresonansi. Jejak kekuatan suci mengalir ke gunung segudang alam. 7 pegunungan segudang alam bergabung menjadi satu. Segera, 7 gunung segudang alam bersinar dengan cahaya tak terbatas dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. 7 gunung segudang alam disucikan kembali oleh Ye Yuan dengan 9 elemen arai. Kekuatan harta surgawi kekacauan ini ditambah dengan formasi arai 9 elemen terkuat di dunia, peningkatan kekuatannya tidak sedikit. Kekuatan suci. Ini, bagaimana ini mungkin? Yulei berteriak kaget, seluruh wajahnya terkejut. Kaisar Sakra Surga benar-benar menggunakan kekuatan suci. Di bawah peningkatan kekuatan suci, kekuatan gunung segudang alam memperoleh penguatan yang sangat besar. Pupil Cisang juga mengecil, tapi dia sudah menebaskan pedangnya. Mereka tentu saja harus menentukan pemenangnya. Dalam waktu sekejap, cahaya berdarah yang tak tertandingi dan cahaya pucat bertabrakan. Gemuruh keras terdengar. Ye Yuan dan Cisang menembak ke belakang. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar hebat. Jejak darah segar sudah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jelas sekali, dia terluka parah. Cisang ini terlalu kuat. Tapi ketiga orang Cisang sudah lama terpana. Lawannya hanyalah Kaisar Sakra Surga. Dia benar-benar memblokir gerakan pedang hegemon biasa nomor 1 dari ras darah. Hal semacam ini, tidak ada yang berani mempercayainya sama sekali jika menyebar. Semua yang berada di bawah hegemon hanyalah semut. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata kosong. Yang digunakan alam hegemon adalah Dao asal. Kaisar Sakra Surga, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan asal, mereka hanya sedikit mempelajari dasar-dasarnya juga. Tidak ada peleburan pintu kehidupan kekal sama sekali. Tanpa peningkatan kekuatan melalui kekuatan asal pintu kehidupan abadi, mustahil bagi Kaisar Sakra Surga untuk menandingi alam hegemon. Tapi sekarang, Ye Yuan menentang langit. Orang ini benar-benar menggunakan kekuatan suci yang hanya bisa digunakan oleh pusat kekuatan keabadian agung. Kemudian dia mengaktifkan harta surgawi kekacauan dan bertarung dengan alam hegemon. Ye Yuan menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum dingin, alam hegemon tidak lebih dari ini juga. Ayo, bertarung lagi. Selesai berkata, Ye Yuan benar-benar mendesak gunung segudang alam dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terhadap Cisang. Ekspresi Cisang menjadi sangat jelek. Mengangkat pedangnya dan maju lagi, dia berteriak dengan marah. Langkah kedua, gelombang darah giok. Mati. Pedang ini benar-benar menerima resonansi dari arai besar awan darah. Kekuatan asal darah arai besar awan darah sebenarnya memiliki efek peningkatan pada gerakan pedang Cisang. Kekosongan itu bergetar lagi. Kedua orang itu berpisah setelah melakukan kontak. Ye Yuan dikirim terbang lagi, tapi dia masih menderita luka-luka. Ekspresi Cisang sangat jelek. Dia sudah sangat yakin, Ye Yuan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan alam hegemon. Kekuatan suci terlalu menakutkan. Masih ada 16 jurus. Jalankan mereka,
dan aku akan menerima semuanya. Ye Yuan memandang Qisang dan berkata dengan dingin. Ekspresi Qisang menjadi agak gelap. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya. Serang bersama. Anak laki-laki ini kemungkinan besar mencoba mendapatkan pencerahan tentang Dao dengan pertempuran, tidak bisa membiarkan dia berhasil. Bunuh dia, Qisang berkata dengan suara serius. Hati Yulei dan Meng Jin menjadi dingin. Bagaimana mungkin mereka masih berani lalai? Kehebatan Ye Yuan jauh melampaui ekspektasi mereka. Semua orang mengatakan bahwa reputasi tidak sebaik bertemu langsung. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa leluhur dan Tuan Yisue sangat menghormati Kaisar Sakra Surga. Faktanya, untuk menghadapinya, mereka tidak sedikit mengkonsumsi manik perlindungan darah. Kita harus tahu bahwa manik perlindungan darah sangat berharga bagi leluhur. Mengolah Dao Agung tertinggi dengan darah dari seluruh surga adalah fungsi dari manik perlindungan darah. Setiap manik perlindungan darah hanya dapat diolah dengan darah segar ratusan juta makhluk hidup. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka harus menggunakan arai besar awan darah untuk melawan Ye Yuan, mereka semua merasa bahwa mereka menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk menyia-nyiakan bakat untuk tugas-tugas sepele. Namun baru sekarang mereka menyadari bahwa hal itu tidak berlebihan sama sekali. Tidak heran Yisue akan mengirimmu ke sini, kalian orang yang pintar. Itu benar, aku memang berpikir untuk mendapatkan pencerahan Dao dengan pertempuran. Itu harus bergantung pada apakah kamu membunuhku terlebih dahulu atau apakah aku memperoleh pencerahan tentang Dao terlebih dahulu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Saat ini, agak terlalu berat bagi Ye Yuan untuk berhadapan dengan Qisang, apalagi menghadapi 3 hegemon hebat. Oleh karena itu, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Entah kamu mati atau aku yang binasa. Plus, saat ini, 3 orang Qisang tidak lagi menahan apapun. Ketiga orang itu membentuk segitiga, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Saat mereka bergerak, keributan itu sangat mengejutkan. 9 pembunuhan berturut-turut. Kapak pemisah surga. Ledakan darah malam gelap. Dengan bergabungnya 3 orang Qisang, kekuatan itu sangat mengejutkan. Ekspresi Ye Yuan sangat serius. Dia mengerahkan kekuatan sucinya hingga ke gunung segudang alam. Formasi arai, alam semesta. Gunung segudang alam berubah menjadi 7 gunung kecil lagi, membentuk formasi arai alam semesta, berbenturan dengan ketiganya. Dengan setiap pukulan, Ye Yuan harus menderita dampak yang luar biasa, seluruh tubuhnya merasa seperti tubuhnya hancur berkeping-keping. Pemisahan gunung segudang alam, secara alami tidak sekuat penggabungan menjadi satu. Tapi, menghadapi 3 hegemon hebat, dia hanya bisa melakukan hal yang sama. Bukan hanya 3 orang Qisang yang kuat, namun serangan mereka juga bahkan diperkuat oleh kekuatan asal darah di arai besar awan darah. 3 orang yang menggabungkan kekuatan serangannya terlalu menakutkan. Ye Yuan berjuang keras di bawah serangan 3 orang ini. Qisang sangat terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan mampu menahannya. Jika itu dia tidak akan bisa menahannya sejak lama. Anak ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Gandakan, langkah ke-15, darah matahari sejati. Hanya untuk melihat Qisang melepaskan pedangnya, pedang panjang itu berubah menjadi matahari terbenam berwarna darah seolah-olah akan menelan semuanya. Langkah ini menghantam formasi arai semesta secara brutal. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat, darah segar keluar dari mulutnya, isi perutnya hampir hancur. Teknik pedang penarik darah Qisang telah dieksekusi hingga langkah ke-15. Kekuatannya sangat kuat. Teknik pedang ini memang memiliki kekuatan yang besar, namun semakin jauh ke dalam, tekanan pada dirinya juga semakin besar. Bisa dikatakan merugikan orang dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, langkah ke-15 sudah menjadi batasnya. Melanjutkan mengeksekusinya dan dia akan melukai dirinya sendiri. Qisang juga tidak menyangka kalau Kaisar Sakra Surga yang kecil ternyata bisa memaksanya sedemikian rupa. Namun, ketika dia melihat aura Ye Yuan semakin lemah, dia merasa sedikit lebih nyaman. Di dalam arai besar awan darah, hanya serangkaian suara pemboman tanpa pandang bulu yang bisa terdengar. Ye Yuan terluka parah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Mendapatkan pencerahan pada saat putus asa seperti ini, tidak ada yang bisa melakukannya sama sekali. Tapi saat ini, Ye Yuan sangat tenang. Di bawah pertarungan yang sengit, dia bisa merasakan gelombang arai besar awan darah dengan lebih jelas. Ini adalah kekuatan asal darah terkuat di dunia ini. Di dalam tubuh Ye Yuan,
Ada 4 jenis garis keturunan roh sejati yang dikendalikan oleh asal darahnya dan beroperasi dengan cara yang khusus. 4 garis keturunan roh sejati tampaknya memiliki resonansi. Walaupun Ye Yuan sudah mengetahui kekuatan asal darah batu darah kekacauan, pemahamannya tentang kekuatan asal darah sudah sangat berbeda. Kekuatan asal darah batu darah kekacauan sangat kejam dan jahat, dan mengejar batas kekuatan. Tapi Ye Yuan telah menapaki daunnya sendiri setelah mengasimilasi kekuatan asal darah. Dan saat ini, Ye Yuan menguatkan daunnya sendiri dengan arai besar awan darah satu persatu, belajar dari kekuatan orang lain sambil mengatasi titik lemahnya, dan secara bertahap mendapatkan pemahaman baru. Darah, perasaan yang diberikannya kepada orang-orang selalu tidak menyenangkan. Darah, melambangkan luka, melambangkan kematian. Tapi itu melambangkan makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Di dunia ini, semua makhluk hidup yang berdaging pasti memiliki darah. Itu adalah bagian dari kehidupan. Terlebih lagi, ini adalah bagian yang sangat penting. Batu darah kekacauan menarik kekuatan paling murni dari daging dan darah makhluk hidup di seluruh surga untuk memperkuat dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya melampaui keabadian agung. Tapi dia tidak bisa mewakili kekuatan asal darah. Kekacauan, kekuatan asal darah, kekuatan garis keturunan. Yang membuat garis keturunan kembali ke fase paling awal adalah kekacauan. Mata Ye Yuan semakin cerah. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya sudah mendidih. 4 garis keturunan roh sejati selalu beroperasi di dalam tubuhnya tetapi memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain. 4 jenis kekuatan garis keturunan, keduanya sama kuatnya tetapi tidak cocok seperti air dan api. Namun saat ini, mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Dengan perpaduan ini, kekuatan di dalam tubuh Ye Yuan sepertinya meledak. Kekuatan mengerikan muncul dari garis keturunannya. Di belakang Ye Yuan, 4 simbol hantu mengeluarkan raungan yang mengejutkan dan aura yang luar biasa mulai meroket. Dan tubuh mereka juga menjadi lebih kokoh. Pada saat ini, naga azure, macan putih, burung vermilion, kura-kura hitam, keempat hantu ini, tampaknya menjadi 4 roh sejati kekacauan. Melihat transformasi yang mengejutkan ini, ekspresi Qisang berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan, ini adalah garis keturunan roh sejati tingkat kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tubuh fana bisa berubah secara kualitatif menjadi garis keturunan roh sejati kekacauan? Yulei juga sangat terkejut ketika dia berkata, roh sejati kekacauan bawaan, total ada 5 yang lahir di dunia ini. 3 di antaranya tewas di tangan leluhur. Tidak mungkin garis keturunan tingkat kekacauan berubah secara kualitatif setelah melahirkan. Bagaimana dia melakukannya? Setelah terkejut, Qisang merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan dia berteriak, cepat. Gunakan jurus andalan kalian. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil bertransformasi. Qisang tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang akan dihasilkan jika 4 garis keturunan roh sejati kekacauan besar berkumpul dalam satu tubuh pada saat yang bersamaan. Karena itu, dia tidak berani menunggu lagi. Bahkan jika dia melukai dirinya sendiri dan kekuatannya menurun drastis, dia harus mengambil risiko juga. Hanya untuk melihat cahaya berdarah di tubuhnya melonjak ke langit, pedang darah di tangannya menjadi sangat merah, tampak sangat menyeramkan. Dan aura Qisang tiba-tiba menembus batas, menjadi sangat dekat dengan puncak hegemon. Qisang saat ini mirip dengan Dewa Iblis. Langkah ke-18, Murka Dewa Darah. Di sisi lain, ekspresi Yulei dan Meng Jin juga berubah drastis. Pada saat ini, mereka tidak lagi menahan apapun dan menggunakan pukulan terkuat mereka. Setelah melakukan teknik pamungkas semacam ini, hal itu akan sangat menguras tenaga, membuat mereka tidak berdaya untuk bertarung lagi, atau akan merugikan diri mereka sendiri, sehingga sangat sulit untuk pulih. Murka Dewa Darah milik Qisang adalah gerakan yang terakhir, sedangkan gerakan Yulei dan Meng Jin adalah milik yang pertama. Tapi tidak diragukan lagi, setelah mereka menggunakannya saat ini, bahkan langit dan bumi pun gemetar karenanya. 3 serangan mengerikan hingga ekstrim tiba dalam sekejap, berkumpul di tempat Ye Yuan berdiri. Gemuruh yang hebat bergema di seluruh ruang awan darah. Tempat di mana Ye Yuan berdiri hampir tenggelam dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Tekanan mengerikan dari 4 simbol roh sejati juga lenyap sepenuhnya di bawah serangan gabungan ini. Qisang merasa seperti terbebas dari beban yang berat dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa membunuh Kaisar Sakra Surga yang sangat kecil sebenarnya membutuhkan kursi ini untuk menggunakan Murka Dewa Darah. Dengan ini, tanpa kultivasi selama 1000 tahun,
aku bisa melupakan pemulihan ke kondisi puncakku. Sedangkan Yulei dan Meng Jin, dua orang yang memiliki aura layu, kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dalam serangan terakhir ini, mereka juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Untungnya misinya dianggap selesai. Ras darah kita telah menghilangkan bencana besar di hati kita. Meng Jin berkata dengan rasa takut yang masih ada. Sebelum ini, dia sama sekali tidak akan mengakui bahwa Kaisar Sakra Surga yang sangat kecil akan menjadi bahaya tersembunyi di hati ras darah, bahkan jika orang ini begitu dan begitu mengerikan dalam rumor yang beredar. Tapi sekarang, dia sangat kagum dengan kehati-hatian leluhur dan Tuan Yisue. Sementara Cisang sangat berhati-hati dan berkata, Meng Jin, pergi dan konfirmasi. Meng Jin menganggukkan kepalanya dan menuju ke arah awan kabut itu. Tepat pada saat ini, suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Awan kabut itu tiba-tiba mulai berputar, membentuk pusaran energi. Pusaran itu semakin membesar dan semakin kuat. Dalam sekejap, pusaran energi mulai melahap kekuatan arai besar awan darah. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya tersedot oleh pusaran energi. Pupil mata Cisang mengerut, dan dia berteriak ketakutan, ini, apa yang terjadi di sini? Yulei berkata dengan kaget, kekuatan arai besar awan darah sebenarnya sedang ditarik. Mungkinkah anak itu tidak mati? Saat mereka berbicara, sesosok tubuh secara bertahap muncul di pusaran energi. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Bukan saja Ye Yuan tidak mati, bahkan kekuatannya saat ini meningkat pesat. Cisang tercengang dan berkata, apakah dia berhasil menerobos? Dia menyerap kekuatan arai besar awan darah untuk menerobos. Pasti bercanda. Energi darah hanya bisa diserap oleh ras darah. Begitu pusat kekuatan dari ras lain menyerapnya, kekuatan asal mereka juga akan rusak. Mereka tidak hanya tidak dapat menerobos, tetapi bahkan akan memutus jalur kultivasi mereka. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya sedang menyerap energi darah. Di dalam pusaran, Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, dao darah adalah dao yang hebat, tidak eksklusif untuk ras darahmu. Keempat garis keturunan besarku baru saja memasuki tingkat kekacauan, dan kebetulan membutuhkan nutrisi dari energi darah ini. Terima kasih banyak. Yisue dengan hati-hati merencanakan pembunuhan ini. Tapi dia tidak menyangka dia benar-benar memberiku hadiah besarkan. Hati ketiga orang Cisang tenggelam ke dasar. Orang ini sebenarnya menggunakan energi darah yang mereka kumpulkan dengan pahit untuk memperkuat dirinya sendiri. Hanya untuk melihat bahwa ada 4 roh sejati yang kecil dan indah di depan dada Ye Yuan, yang saat ini berputar perlahan. Energi darah yang diserap saat ini mengalir ke tubuh mereka. Dan aura Ye Yuan juga meningkat pesat selama ini. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Bunuh lagi. Cisang tahu ada yang tidak beres, dan dia menggunakan murka dewa darah lainnya tanpa ragu-ragu. Meskipun Yulei dan Meng Jin agak kekurangan kekuatan, mereka juga tidak terlalu peduli saat ini, menggunakan kekuatan asal secara berlebihan dan menghantam Ye Yuan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Hanya saja, kekuatan gerakan mereka jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, bahkan gerakan terkuatmu pun tidak bisa membunuhku. Bukankah terlalu menggelikan untuk datang dan mencoba membunuhku lagi sekarang? Bagus sekali. Aku bisa menggunakan kalian semua untuk mengukur kekuatan garis keturunan tingkat kekacauan. Di dalam pusaran, tekanan pada Ye Yuan meledak sekali lagi. Kali ini, tekanan garis keturunan membuat seluruh ruangan bergetar. Garis keturunan tingkat kekacauan bawaan, lebih jauh lagi, itu adalah 4 jenis garis keturunan yang digabungkan. Dalam hal level, itu sudah sama sekali tidak lebih buruk dari leluhur batu kekacauan. Satu-satunya kekurangan Ye Yuan hanyalah tingkat pencapaian ranahnya. Tapi, menghadapi ketiga orang Cisang ini, itu sudah cukup. Kekuatan garis keturunan dari 4 simbol hantu berkumpul di tangan Ye Yuan. Ye Yuan melancarkan pukulannya. Kekuatan suci yang menakutkan itu meledak seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan sebelum bentrok, Cisang sudah merasakan tekanan yang menutupi langit dan menutupi bumi. 4 simbol, menuju kesucian. Pukulan Ye Yuan menghantam Meng Jin. Meng Jin hanya merasa langit seperti akan runtuh. Jurus pamungkas yang dia gunakan secara berlebihan pada kekuatan asal adalah seperti tempelan kertas di depan pukulan Ye Yuan. Suara keras. Tubuh Meng Jin langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia langsung dilenyapkan oleh kekuatan suci yang kuat itu. Sementara itu, Cisang dan Yulei langsung terlempar karena kekuatan yang luar biasa ini. Jurus pamungkas mereka langsung dibubarkan.
Qisang dan Yulei memandang Ye Yuan pada saat yang sama, wajah mereka terkejut dan ngeri. Kekuatan pukulan ini juga terlalu menakutkan kan? Pukulan semacam ini, jika dilempar oleh alam hegemon, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Tapi Ye Yuan hanyalah kaisar sakra surga. Garis keturunan tingkat kekacauan sebenarnya sangat mengerikan. Membunuh alam hegemon dengan satu pukulan, kekuatan semacam ini, bahkan jika itu adalah alam hegemon, itu tidak dapat dilakukan juga. Hegemon ras darah terkenal sulit dibunuh. Kemampuan pemulihan mereka lebih dari 10.000 kali lipat dari kaisar sakra surga. Ingin membunuh hegemon ras darah secara menyeluruh adalah sesuatu yang mustahil. Tapi Ye Yuan berhasil. Untuk sesaat, kedua orang itu sebenarnya sudah tidak berani melangkah maju lagi. Tapi, mereka juga tidak bisa keluar dari arai besar awan darah ini. Keadaan saat ini sungguh canggung. Ketika Ye Yuan menerobos wilayahnya, dia pasti akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Ini juga untuk mengatakan bahwa mereka diam-diam menunggu kematian. Sensasi seperti ini sungguh membuat orang putus asa. Ye Yuan menarik tinjunya, sangat puas dengan kekuatan pukulannya. Kekuatan suci yang mematikan memang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan asal biasa. Kekuatan semacam ini yang berasal dari pintu kehidupan kekal sangatlah misterius. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas apa itu. Tapi itu sangat kuat, mampu melompati dunia dan bertarung. Apa yang Ye Yuan andalkan tentu saja adalah ini. Setelah menerobos garis keturunan tingkat kekacauan, Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa 4 garis keturunan besar mengalami transformasi dari kuantitatif menjadi kualitatif. Bahkan jika itu adalah garis keturunan independen, kekuatannya bahkan tidak dapat disebutkan dalam satu nafas. Tidak heran 4 klan roh sejati selalu menjadi ras teratas di 33 surga. Jika bukan karena Heavenless, Samsara, dan leluhur batu kekacauan, orang-orang aneh ini muncul, Mitian akan berada di kelompok puncak di dunia ini. Setelah aku menerobos, aku seharusnya memiliki kekuatan untuk bertarung dengan para hegemon puncak kan. Ye Yuan berkata dengan sedikit bersemangat. Pusaran energi semakin membesar. Arai besar awan darah mulai bergetar. Qisang dan Yulei saling berpandangan, sorot mata mereka semakin terlihat putus asa. Sehari kemudian, pusaran itu menghilang. Ye Yuan keluar dari situ. Pada saat ini, dia sudah mencapai Kaisar Sakra Surga dan hanya selangkah lagi dari penyelesaian besar Kaisar Sakra Surga. Ketika dia mencapai kesempurnaan Kaisar Sakra Surga, Ye Yuan akan mampu membombardir pintu kehidupan kekal, dan menyerang alam hegemon yang fana. Melihat Ye Yuan berjalan mendekat, Qisang dan Yulei benar-benar putus asa. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu tidak bisa keluar dari arai besar awan darah juga. Saat kamu keluar, Tuan Yisue sudah menunggumu, kata Qisang, dengan nada mengancam tetapi dalam hati gemetar. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, begitukah? Kalau begitu, aku akan keluar dulu sebelum membunuh kalian, oke? Selesai berkata, Ye Yuan mengangkat tinju, kekuatan suci melingkari, dan dia menyerang cakrawala. Gemuruh memekakkan telinga yang mengejutkan telinga bisa terdengar. Sebuah lubang besar benar-benar dibuat olehnya. Kedua mata Qisang menjadi piring lebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Gerbang melewati gunung hancur, zombie berserakan di mana-mana. Pusat kekuatan surga lengkap giok cerah besar menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Setelah 3 hari bertempur, lebih dari separuh elit surga lengkap giok cerah besar tewas atau terluka. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, lebih dari 100 orang juga mati. Adapun di bawah alam hegemon, korbannya bahkan tidak terhitung lagi. Perang ini sangat tragis. Tentu saja, ras darah juga tidak beruntung, dan mereka juga menderita kerugian besar. Pusat kekuatan surga lengkap giok cerah besar benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka, sama sekali mengabaikan korban jiwa. Berbeda dari surga lainnya, kekompakan surga lengkap giok cerah besar sangat kuat. Bahkan Yisue pun terlihat tersentuh olehnya. Dia berpikir bahwa keunggulan absolut akan menghancurkan keinginan orang-orang ini untuk segera bertarung dan membuat mereka berantakan dan melarikan diri. Namun, ternyata tidak. Faktanya, pusat kekuatan yang dibawa kembali dari seluruh surga juga bertarung sampai titik darah penghabisan satu demi satu. Namun, ras darah memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Sebaliknya, kerugian mereka jauh lebih kecil. Di sekitar aula utama Sekte Pengobatan Ekstrim, sekelompok besar pusat kekuatan alam hegemon berkumpul.
Feng Xiaotian memimpin lebih dari 10 alam hegemon dan saat ini bertahan di dekat aula utama sampai mati. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, auranya tidak teratur, tetapi semangat juangnya melonjak ke langit. Hahaha, Feng Xiaotian, kalian semua mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan room wilayah ini. Sepertinya ada barang bagus di sini. Jika aku tidak salah menebak, volume surga seharusnya ada di sini. Blood Promise memandang Feng Xiaotian dan berkata sambil tertawa keras. Feng Xiaotian berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika ya? Blood Promise menyeringai dan berkata, apakah kamu masih ingin melakukan pertarungan monster yang terpojok? Dalam kondisimu saat ini, berapa lama kamu bisa bertahan? Feng Xiaotian menyeka noda darah di sudut mulutnya dan berkata dengan bangga, selama aku masih hidup, lupakan saja mengambil setengah langkah ke paviliun cahaya ekstrim. Di tengah pertempuran sengit, sebuah serangan hampir menghancurkan aula utama Sekte Pengobatan Ekstrim. Ini adalah pintu masuk ke paviliun cahaya ekstrim. Itu juga merupakan lokasi volume surga. Disitulah letak fondasi surga lengkap giok cerah besar. Tentu saja mustahil bagi Feng Xiaotian untuk secara pasif menyaksikan ruang paviliun cahaya ekstrim dihancurkan, jadi dia mengorbankan dirinya untuk memblokir serangan ini. Tapi, seperti ini, hal ini mengungkap pentingnya tempat ini juga. Mengenai ruang seperti ini, sangat mudah untuk bersembunyi dari orang-orang di bawah hegemon. Tapi tentu saja hal itu tidak bisa disembunyikan dari pusat kekuatan seperti Blood Promise. Oleh karena itu, Blood Promise mengumpulkan sejumlah besar alam hegemon dan menyerang tempat ini dengan ganas. Awalnya, Feng Xiaotian memiliki lusinan alam hegemon di sekelilingnya. Tapi, untuk melindungi tempat ini, mereka tidak punya tempat untuk mundur dan tidak bisa melewati pertempuran. Mereka hanya bisa melawan secara langsung. Setelah 3 hari, hanya tersisa 10 alam hegemon di sekitar Feng Xiaotian. Selain itu, setiap orang terluka parah. Hahaha, seperti belalang sembah yang menghalangi kereta. Feng Xiaotian, kamu dan aku telah berjuang selama bertahun-tahun. Membunuhmu hari ini, sungguh sedikit melankolis. Serang bersama, hancurkan wilayah ruang ini dan rebut volume surga. Di bawah perintahnya, lusinan alam hegemon melaju seperti angin. Feng Xiaotian memimpin dan pergi menemui musuh yang datang. Darah segar di tubuhnya menambah aura pembantaian yang sunyi. Lebih dari 10 orang versus puluhan orang, ini adalah pertarungan yang sepenuhnya tidak adil. Tapi tidak ada yang mundur. Zichang, Mingjiang, kalian berdua melindungi sampingku. Setelah yang lain memasuki aula, serahkan Blood Promise semuanya padaku. Feng Xiaotian berteriak dengan keras. Dia tidak perlu memberi instruksi. Kedua orang ini sudah lama menutupi sisi tubuhnya. Zhou Zichang dan Song Mingjiang, kedua orang ini adalah rekannya ketika dia berada di kota raksasa Qi Selatan. Kerja sama mereka sudah lama memiliki kesepakatan diam-diam. Kota raksasa Qi Selatan adalah penggiling daging, tetapi juga melahirkan sejumlah besar pusat kekuatan. Zhou Zichang dan Song Mingjiang adalah talenta luar biasa di antara mereka. Awalnya, sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke alam hegemon. Tapi Ye Yuan membuat formasi asal kekacauan. Zhou Zichang dan Song Mingjiang, 2 orang, menerobos ke alam hegemon dalam satu pukulan. Kedua orang ini telah menjalani uji coba di kota raksasa Qi Selatan selama bertahun-tahun. Mereka berdua adalah orang-orang yang terbiasa bertarung, kekuatan tempur mereka sangat hebat. Begitulah cara mereka hidup sampai sekarang. Namun, mereka juga sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bertarung dalam jarak dekat, menghadapi serangan kuat dari puluhan hegemon, kelompok orang ini sepertinya sedang berjuang. Tentu saja, yang paling membuat stres adalah Feng Xiaotian. Dia saat ini masih menghadapi 6 hegemon puncak sendirian. Dan di sisi surga lengkap giok cerah besar, hanya ada dia yang tersisa. Namun, menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak ada yang mundur. Menghadapi situasi pertarungan 10 orang ini, Blood Promise sebenarnya masih gagal menjatuhkan mereka setelah pertarungan yang panjang. Kelompok orang ini terlalu ulet. Jin Yu, pergilah dan potong sayapnya. Kami akan mengepung Feng Xiaotian lagi. Blood Promise tiba-tiba berkata. Oke, Jin Yu juga salah satu hegemon puncak. Setelah menerima perintah, dia berbalik dan menuju sayap. Hati Feng Xiaotian mencelos, tapi dia sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia saat ini bertahan sepenuhnya berdasarkan satu nafas. Terlepas dari apakah itu roh atau tubuh fisik, semuanya telah mencapai batasnya.
Sosok Jin Yu menarik hormat berwarna darah di udara, terbang langsung menuju Zhou Zichang. Hati-hati, Zichang. Kedua mata Feng Xiaotian berubah menjadi merah darah, menangis dengan keras. Tapi Zhou Zichang tertawa keras dan berkata, hahaha, sempurna. Tuan Kota Feng, aku, Zhou Tua, akan bergerak lebih dulu. Selesai mengatakan itu, dia melihat ke arah Jin Yu dan berkata sambil tertawa keras, bajingan sialan. Ingin membunuhku, Zhou Zichang, itu akan mematahkan gigimu. Di belakangnya, pintu kehidupan kekal muncul. Seluruh pribadi Zhou Zichang tampak menjelma menjadi api yang berkobar, aura di tubuhnya tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari puncak hegemon. Feng Xiaotian sedang menghadapi 5 hegemon puncak yang hebat dan tentu saja tidak bisa melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin dia tidak merasakan situasi Zhou Zichang? Tapi saat ini, dia merasa lega. Hahaha, hati-hati, Zhou Tua. Feng ini akan segera mengikuti. Feng Xiaotian tiba-tiba tertawa dengan gagah berani dan berkata. Zhou Zichang terlihat tenang, memegang pedang panjang di tangannya, dan menyapu secara horizontal. Alam hegemon secara langsung tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan langsung dilenyapkan oleh pedang ini. Dan momentum pedang ini tidak berkurang. Seolah-olah ia akan membelah cakrawala ini, terbang langsung menuju Jin Yu. Ekspresi Jin Yu sedikit berubah. Dia merasakan ketajaman pedang ini. Kekuatan pedang ini pasti sudah mencapai level hegemon puncak. Jika dia menolaknya secara langsung, itu pasti akan menghasilkan kekalahan bersama. Itu hanya untuk melihat ekspresi Jin Yu berkedip, tubuhnya terbang di udara, mencoba menghindari pedang ini. Saat ini, dia mundur. Bagaimanapun, pedang milik Zhou Zichang ini telah menghabiskan kekuatan hidupnya. Dia lebih mati daripada hidup dengan kekalahan. Konfrontasi frontal tidak ada gunanya. Hahaha, pengecut. Kamu bahkan tidak berani menerima sebilah pedang dariku. Pergi ke neraka. Di tengah tawa yang keras, momentum pedang Zhou Zichang berubah, mengejar Jin Yu, memaksanya untuk menerima tantangan. Jin Yu sangat terkejut, karena pedang ini terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia berbalik dan memberikan pukulan. Dalam kehampaan, 2 serangan kuat bertabrakan dengan sengit. Jin Yu memuntahkan seteguk darah dengan liar, merasa seperti semua darah di tubuhnya pecah. Pedang milik Zhou Zichang ini masih menimbulkan luka parah pada dirinya. Namun saat ini, tubuh Zhou Zichang jatuh dengan lembut, jatuh dari udara. Dia sudah berhenti bernapas. Orang gila, benar-benar sekelompok orang gila, Jin Yu mengumpat dengan marah. Kelompok orang ini hanyalah sekelompok orang gila. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Semuanya berjuang sampai nafas terakhir. Zhou Zichang hanyalah seorang hegemon biasa, namun ia meledak dengan kekuatan tempur yang mengejutkan, menimbulkan luka parah pada dirinya, hegemon puncak ini. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di tempat lain. Namun, sebelum dia pulih dari keterkejutannya, serangan mengejutkan lainnya muncul lagi di atas kehampaan, terbang lurus ke arahnya. Jin Yu merasakan seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak, hanya merasakan aroma kematian datang langsung. Tuan Kota Feng, Song Tua juga akan bergerak lebih dulu. Hahaha, anjing darah, mati untukku. Suara Song Mingjiang bergema di seluruh langit. Zichang, Mingjiang, kalian berhati-hatilah. Feng Xiaotian saat ini sangat tenang. Seluruh hidupnya adalah perjuangan dan penaklukan seumur hidup. Dia telah melihat terlalu banyak perpisahan antara hidup dan mati. Karena bercokol di kota raksasa Qi Selatan yang terkepung di masa lalu, hanya dewa yang tahu berapa banyak rekan perwira di sekitarnya yang telah mati di sekelilingnya. Dia sudah lama menjadi acuh tak acuh terhadap hal itu. Namun, ini tidak berarti dia tidak marah. Zhou Zichang dan Song Mingjiang adalah tangan kiri dan kanannya. Mereka sangat dekat dengannya. Kedua orang ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa dalam memblokir musuh di luar kota raksasa Qi Selatan. Jin Yu sudah terluka parah oleh serangan putus asa kedua orang ini dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ini ditukar oleh Zhou Zichang dan Song Mingjiang dengan nyawa mereka. Mereka melakukannya hanya demi ketabahan di hati mereka. Surga lengkap giok cerah besar adalah rumah mereka. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa, mereka juga harus melindungi tanah panas ini. Feng Xiaotian juga sama. Feng Xiaotian, sepertinya kamu sudah memiliki kesadaran. Blood Promise memandang Feng Xiaotian dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Orang-orang di sekitar Feng Xiaotian semakin sedikit.
Selain Zhou Zichang dan Song Mingjiang, kekuatan tempur orang lain jelas jauh lebih buruk. Tulang yang sulit untuk digigit ini akhirnya dikunyah olehnya. Kelompok pusat kekuatan yang dipimpin Feng Xiaotian ini jelas merupakan kekuatan inti surga lengkap giok cerah besar. Jika mereka mati, surga lengkap giok cerah besar sama saja dengan tamat. Melihat pemandangan ini, sedikit ketegasan melintas di wajah Feng Xiaotian. Aku, Feng Xiaotian, telah bertarung melawan ras darah selama ribuan tahun. Aku sudah lama mengabaikan hidup dan mati. Mengapa kita harus bersukacita atas kehidupan, dan mengapa kita harus merasa getir terhadap kematian? Namun, jika kalian ingin aku mati, kalian semua harus membayar mahal juga. Hanya untuk melihat Feng Xiaotian mendengus dingin, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Di belakangnya, pintu kehidupan kekal muncul. Kekuatan hidup Feng Xiaotian mulai membara dengan ganas. Aku mewarnai langit biru dengan darahku. Angin, guruh, transformasi. Tiba-tiba, tubuh Feng Xiaotian muncrat dengan darah segar, angin dan guntur, dua kekuatan asal yang besar, berkeliaran di sekitarnya dengan hiruk-pikuk. Darah segar beriak di langit dan bumi, dan itu benar-benar melahirkan Feng Xiaotian yang lain. Tiba-tiba, lusinan Feng Xiaotian muncul di atas kehampaan. Lusinan Feng Xiaotian ini, masing-masing adalah puncak hegemon biasa. Terlebih lagi, auranya persis sama. Pupil Blood Promise mengerut, dan dia berteriak kaget, masing-masing itu nyata. Hegemon ras darah lainnya juga merasakan kulit kepala mereka tergelitik satu persatu. Mencapai level alam mereka, serangan ilusi hanyalah keterampilan yang tidak berguna. Setiap orang memiliki aura asal yang unik di tubuhnya. Alam hegemon dapat dengan mudah membedakan mana diri yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa realistis ilusinya, ia tidak bisa meniru aura tubuh utama juga. Tapi ilusi Feng Xiaotian berbeda. Semua ilusi ini dipadatkan dan dibentuk olehnya bekerja sama dengan aura asal dengan esensi darah. Mereka diciptakan olehnya dengan mengorbankan nyawanya sebagai harga. Jurus ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Ini yang terakhir kalinya. Blood Promise sangat mengenal Feng Xiaotian, dan dia tahu semua gerakannya. Tapi dia belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Ini terlalu keterlaluan. Di atas kehampaan, lusinan Feng Xiaotian memiliki mata dingin dan niat membunuh. Seolah-olah ratusan binatang buas sedang menatap pusat kekuatan ras darah. Bunuh! Lusinan Feng Xiaotian berteriak serentak dengan marah, suara mereka menggetarkan langit, menyerbu ke arah hegemon ras darah. Di atas langit puncak utama sekte pengobatan ekstrim, tiba-tiba meledak. Feng Xiaotian memiliki momentum yang tak terbendung, mirip dengan matahari yang bangga, bertiup menembus langit. Hegemon ras darah itu awalnya memiliki keunggulan absolut. Namun keunggulan ini terbalik dalam sekejap. Tiga Feng Xiaotian langsung menyerang Jin Yu, amarah melonjak ke langit. Angin tinju ketiga orang itu berkibar, membombardir Jin Yu yang terluka parah tanpa menarik pukulannya sedikit pun. Dia ingin membalas dendam pada saudara-saudaranya. Jin Yu terluka parah oleh dua hegemon biasa. Dia belum mengatur napas, dan Feng Xiaotian sudah datang. Melihat situasinya, Jin Yu merasa ngeri. Dia saat ini sangat lemah. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Feng Xiaotian yang marah? Sebelum meneriakkan kata, "Selamatkan aku," dua kata ini, ketiga Feng Xiaotian telah tiba. Gambar tinju meresap, menghantam seperti badai, langsung menelan Jin Yu. Pada saat yang sama, 20 klon Feng Xiaotian melakukan skakmat balik Blood Promise dan 5 hegemon teratas. Feng Xiaotian menguatkan daunnya dengan pertempuran. Bahkan jika klonnya hanya memiliki kekuatan hegemon biasa, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. 20 klon Feng Xiaotian ini secara langsung menekan 5 hegemon puncak yang hebat. Suara angin bertiup melintasi langit, mengeluarkan serangkaian suara rintihan. Seolah-olah meratapi para hegemon yang mati. Di tengah kepungan 3 hegemon tertinggi, energi pedang Zuobufan bersilangan, berdiri kokoh. Namun saat ini, dia menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Semoga perjalananmu aman, saudaraku." Cloudmount juga berada dalam panasnya pertempuran dengan 2 hegemon tertinggi. Merasakan aura Feng Xiaotian, dia meneteskan air mata panas saat dia berkata, "Anak baik, punya nyali. Yakinlah, kami orang-orang tua pasti akan membunuh anjing-anjing berdarah itu dan membalaskan dendammu." Tatapan Mitian menjadi gelap, merasakan hatinya sakit, kekuatan di tangannya semakin berat. Setelah datang ke surga lengkap giok cerah besar,
Tempat ini memberikan kesan yang sangat mendalam padanya. Setelah berperang melawan ras darah selama ribuan tahun, sikap pantang menyerah dan berdarah panas dari aliansi Surga Satu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya meskipun telah berkelana di seluruh surga. Tanpa disadari, dia pun tertular. Para jenius di sini mungkin tidak terlalu mengerikan, tetapi mereka semua memiliki semangat yang keras kepala dan ulet. Feng Xiaotian bahkan berada di atas rata-rata di antara mereka. Mengenai Feng Xiaotian, Mitian sangat menghormatinya dan secara pribadi juga memberinya bimbingan berkali-kali. Hari ini, darah Feng Xiaotian tumpah ke langit, menggunakan darah panasnya untuk bertarung hingga saat terakhir. Di seberang Mitian, wajah Yisue juga menunjukkan sedikit rasa hormat. Meskipun kami musuh, kalian semua pantas mendapatkan rasa hormat kami. Mitian, surga lengkap giok cerah besar berbeda dari yang lain. Yisue mengeluh. Nadanya seperti sedang mengobrol dengan teman lama. Yisue mendominasi pasukan ras darah dan menyapu seluruh langit. Tapi tidak ada satu tempat pun yang sekuat surga lengkap giok cerah besar. Bahkan dalam posisi yang sangat inferior, tidak ada yang mundur juga. Setiap orang rela menyerahkan nyawanya dan menumpahkan darah panasnya demi tanah panas ini. Bahkan sampai sekarang, pasukan surga lengkap giok cerah besar sudah lebih dari setengahnya hilang, kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Namun mereka juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran sedikitpun. Feng Xiaotian bahkan mendorong semangat juang yang serius dan menggugah ini ke puncak. Para pusat kekuatan yang masih bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah, pada saat ini, seolah-olah darah mereka telah dikorbankan. Mata banyak orang berkaca-kaca tetapi menjadi lebih gagah dan bersemangat. Saat ini, 4 pusat kekuatan dari 4 klan roh sejati telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pengepungan kolektif ini. Seolah surga lengkap giok cerah besar telah menjadi rumah kedua mereka. Momentum mengesankan yang menakjubkan terkondensasi dan terbentuk. Suara gemuruh terus berlanjut, tetapi aura Feng Xiaotian menjadi semakin lemah. Akhirnya, ilusi menghilang satu persatu, dan suara pertarungan menjadi semakin lemah. Di atas langit puncak utama, itu berupa rerun dewa. Lusinan hegemon ras darah awalnya sebenarnya lebih dari setengahnya tewas dan terluka saat ini. Sisanya juga memiliki aura yang tidak teratur, kekuatan mereka sangat berkurang. Di atas kehampaan, sesosok tubuh berdiri dengan bangga. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di udara, menatap ke depan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semangat juang yang membubung ke langit masih belum hilang. Tapi Feng Xiaotian saat ini tidak lagi memiliki aura apapun di tubuhnya. Kekuatan hidupnya sudah habis. Dewa perang suatu zaman telah jatuh. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di udara, auranya melonjak ke langit, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semangat juang yang mengejutkan itu justru menopang tubuh fisiknya agar tidak terjatuh. Dia hanya berdiri di pintu masuk paviliun cahaya ekstrim, menatap tajam ke semua pusat kekuatan ras darah. Dia mirip dengan Vajra yang marah, menjaga fondasi terakhir surga lengkap giok cerah besar. Untuk sesaat, sebenarnya tidak ada orang yang berani melangkah maju, termasuk Blood Promise. Seluruh medan perang benar-benar terhenti sejenak karena kematiannya. Yisue memasang ekspresi muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, semangat juang mengembun tanpa menghilang, menyebabkan resonansi dao besar. Jika dia tidak mati, dia seharusnya bisa menembus hegemon tertinggi dalam satu pukulan kan. Orang ini sangat mengagumkan. Lawan seperti itu membuat pusat kekuatan seperti Yisue tampak tergerak juga. Kenyataannya, banyak jagoan ras darah juga memperlihatkan ekspresi hormat di wajah mereka. Meski sudah mati, jiwanya masih hidup. Mitian, Clutmon, Zuo Bufan, dan yang lainnya memejamkan mata karena kesakitan. Tuan Kota Feng, selamat tinggal. Kami tidak akan mempermalukanmu. Kami pasti akan membuat anjing berdarah itu membayar harga yang sangat mahal. Tuan Kota Feng, urusanmu yang belum selesai, kami pasti akan membantumu menyelesaikannya. Banyak pahlawan yang diam-diam menitikkan air mata saat ini. Mereka mengirim Feng Xiaotian pergi dengan mata mereka, mengusir pahlawan di dalam hati mereka. Yisue memandang ke arah Mitian dan berkata, surga lengkapmu memiliki terlalu banyak pemuda yang baik. Sekarang situasinya sudah seperti ini, apakah kamu masih bersikeras mengorbankan nyawa mereka? Selama kamu menyerah, aku bisa memohon kepada leluhur atas namamu untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Mitian tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, Yisue, apakah kamu bercanda?
Zombie Feng Xiaotian belum menjadi dingin. Dia mewarnai langit biru dengan darah panasnya dan saat ini sedang mengawasi kita di surga. Menurut kamu, siapa di antara kami yang berani mengambil langkah mundur? Sebenarnya Yisue sudah lama mengantisipasi hasilnya, tapi dia tetap mengatakannya. Mendengar perkataan Mitian, Yisue tersenyum ringan, lalu kembali ke pusat kekuatan yang tak tertandingi itu lagi, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka kita akan tidak dapat berdamai sampai mati. Semuanya, patuhi perintahku. Sembelih surga lengkap giok cerah besar dan bahkan tidak ada lagi unggas dan anjing. Blood Promise, menerobos ruang paviliun cahaya ekstrim, dan rebut volume surga. Berdasarkan perintahnya, jeda singkat itu dipatahkan sekali lagi. Teriakan perang yang mengguncang langit terdengar lagi. Blood Promise memandang Feng Xiaotian dan sebenarnya sedikit goyah dan tidak maju. Feng Xiaotian saat ini, terlepas dari apakah itu semangat juang atau aura, semuanya masih dalam kondisi puncaknya, tanpa menghilang sama sekali. Terutama sepasang mata yang marah itu, saat ini sedang menatap ke arahnya seolah-olah mereka akan melahapnya. Dari segi momentum, dia sudah kalah. Dia menelan ludahnya, tampak memberanikan diri saat dia berkata, Feng Xiaotian, apakah menurutmu kamu masih bisa menakuti kursi ini setelah kamu mati? Selesai berkata, Blood Promise mengangkat tinju dan menghantam Feng Xiaotian dengan kejam. Tepat pada saat ini, kekuatan asal di sekitar Feng Xiaotian sebenarnya bergerak sendiri dalam situasi di mana tidak ada yang mengendalikan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Seluruh orang Blood Promise benar-benar terlempar keluar. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang karena terkejut. Ini, apa yang terjadi? Bukankah Feng Xiaotian sudah mati? Bagaimana mungkin dia melancarkan serangan? Terlebih lagi, itu sangat kuat. Pasti bercanda, belum pernah terlihat orang mati yang masih bisa melancarkan serangan. Semua orang kaget. Orang mati benar-benar membuat hegemon Blood Promise puncak terbang. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, mereka dengan jelas mendeteksi bahwa Feng Xiaotian benar-benar tidak memiliki aura apapun dan juga tidak mengaktifkan esensi ilahi. Semuanya adalah energi spiritual langit dan bumi yang bergerak dengan sendirinya. Blood Promise bangkit dan berteriak dengan marah, Feng Xiaotian, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa meskipun kamu mati, aku juga bukan tandinganmu? Apakah aku, Blood Promise, masih bisa kalah dari orang mati hari ini? Serang bersama untukku. Aku ingin melihat berapa lama orang ini bisa bertahan. Di bawah perintah Blood Promise, pusat kekuatan alam hegemon itu melangkah maju satu demi satu, masing-masing menampilkan kemampuan ilahi mereka. Tapi medan kekuatan tampaknya terbentuk di sekitar Feng Xiaotian. Semua serangan yang datang ke sekelilingnya, kekuatan asal akan dihasilkan secara otomatis, dan kemudian akan melakukan serangan balik. Pembangkit tenaga alam hegemon ras darah itu semuanya dikirim terbang satu demi satu. Hegemon ras darah tidak berhati-hati dan langsung musnah. Dengan ini, semua orang semakin terkejut. Feng Xiaotian yang mati sebenarnya lebih kuat daripada saat dia masih hidup. Tentara ras darah sebenarnya tidak mampu menerobos dari depannya. Wajah Blood Promise sangat jelek. Dia sudah bergegas berkali-kali. Tapi setiap kali, dia akan terlempar karena serangan yang kuat. Tuan Kota Feng tewas dalam pertempuran dan terus melindungi paviliun cahaya ekstrim juga. Kekuatan hidupnya telah memudar, tetapi keinginannya untuk bertarung masih terkondensasi di sini, tidak membiarkan siapapun mengambil langkah. Tuan Kota Feng adalah dewa perang. Banyak pusat kekuatan surga lengkap giok cerah besar yang matanya berkaca-kaca. Mata mereka ketika melihat Feng Xiaotian penuh kekaguman. Meskipun Feng Xiaotian telah mati, dia tetap hidup selamanya di hati orang-orang. Terlepas dari apakah itu rekannya atau musuhnya, Yisue berkata dengan dingin, kematian yang mulia. Semangat juang memadat tanpa menghilang, menarik dao besar langit dan bumi, membentuk penghalang tersendiri. Jika dia tidak mati, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak akan lebih rendah dari pencapaianmu dan aku. Pertarungan ini seru. Pertempuran ini sungguh tragis. Namun, justru karena itulah darahmu menjadi lebih berharga. Aku tidak menyangka bahwa 3 manik perlindungan darah terisi hanya di surga lengkap giok cerah besar. 3 manik perlindungan darah saat ini sedang melahap energi darah dengan gila-gilaan di atas kepala semua orang. Yisue juga tidak menyangka bahwa di benua tingkat rendah seperti surga lengkap giok cerah besar, benua itu sebenarnya bisa mengisi 3 mutiara perlindungan darah. Dengan begitu,
Manik perlindungan darah yang digunakan untuk membunuh Ye Yuan bukan lagi masalah besar. Kita harus tahu bahwa energi darah yang dikumpulkan oleh manik perlindungan darah adalah energi darah yang sangat murni. Satu alam hegemon mungkin tidak dapat mengumpulkan 1/1000 jumlahnya juga. Namun di surga lengkap giok cerah besar, keinginan semua orang untuk bertarung sangatlah kuat. Hal ini membuat energi yang terkandung dalam sari darah mereka menjadi semakin kuat. Justru karena inilah pengumpulan manik perlindungan darah menjadi sangat mudah. Ekspresi Mitian sangat jelek. Tidak perlu menebak-nebak dan dia juga tahu bahwa pertempuran besar yang melanda seluruh langit ini, yang dimulai oleh ras darah, justru untuk mengumpulkan manik-manik perlindungan darah. Ini bukanlah hal yang baik. Baiklah, Feng Xiaotian sudah mati. Ye Yuan juga seharusnya sudah mati sekarang. Mitian, tidak peduli sampai sejauh mana pertempuran ini berlangsung, kamulah yang kalah. Mari kita akhiri pertempuran ini. Yisue melambaikan tangannya. Tentara ras darah dimobilisasi lagi. Pertempuran besar dimulai lagi. Blood Promise dan sekelompok hegemon menyerang Feng Xiaotian dengan ganas. Tidak peduli seberapa kuat kehendak Dewa Perang, pada akhirnya itu adalah hal yang tidak ada pemiliknya. Kekuatan asal di sekelilingnya semakin berkurang. Semangat bertarungnya juga hampir hancur. Ketika Blood Promise melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata, "Hahaha, Feng Xiaotian, meskipun mereka semua menghormatimu sebagai dewa perang, lalu kenapa? Kamu pada akhirnya adalah orang mati." Di bawah serangan yang hiruk-pikuk, tubuh fisik Feng Xiaotian mulai bergoyang, tampak seperti akan jatuh. Blood Promise dan yang lainnya sepertinya disuntik dengan stimulan dan hendak bergegas ke ruang paviliun cahaya ekstrim. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras yang terdengar jelas di seluruh medan perang. Arai besar awan darah yang tak tertembus itu sebenarnya memiliki celah yang dibuka oleh seseorang dari dalam. Sesosok terbang dengan cepat pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Hampir di saat yang sama, Yisue, Blood Promise, Mitian, Cloud Moon, Zhuo Bufan, semuanya terkejut. Ini tidak mungkin. 3 hari belum berlalu. Terlebih lagi, bagaimana mungkin dia bisa menembus arai besar awan darah? Yisue memandang Ye Yuan yang naik ke langit, menatap dengan tercengang. Tidak ada seorang pun yang lebih jelas darinya seberapa kuat arai besar awan darah itu. Bahkan jika hegemon tertinggi terjebak, mereka juga tidak akan bisa keluar dalam waktu 3 hari. Tapi sekarang, Ye Yuan keluar. Dia menyiapkan skenario pembunuhan tertentu. Yang paling penting adalah melenyapkan Ye Yuan, masalah di masa depan ini. Pada akhirnya, gagal. Bukan hanya dia, para pembangkit tenaga ras darah semuanya tercengang karena terkejut. Kaisar Sakra Surga benar-benar berhasil menembus arai besar awan darah. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan 3 hari saja. Orang aneh macam apa orang ini? Bahkan arai besar awan darah sebenarnya tidak bisa menjebaknya juga. Tidak, tunggu. Tuan Yisue mengirim Cisang mereka bertiga untuk pergi dan membunuh Ye Yuan. Sekarang setelah Ye Yuan keluar, bukankah itu berarti Kaisar Sakra Surga membunuh hegemon? Ini, Kemunculan Ye Yuan langsung memicu reaksi berantai. Banyak orang segera menyadari bahwa Cisang mereka bertiga mungkin penuh dengan kemungkinan yang suram. Tapi justru tebakan inilah yang membuat semua ras darah sangat terkejut. Kaisar Sakra Surga membunuh 3 hegemon besar. Apalagi yang lebih konyol dari ini? Tapi wajah Mitian menunjukkan ekspresi seperti terbebas dari beban berat. 3 hari telah berlalu. Arai besar awan darah tidak memiliki aktivitas apapun. Sebenarnya dia sudah tidak lagi memendam harapan. Menghadapi 3 hegemon besar, Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Tapi Ye Yuan memberinya kejutan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar menerobos keluar. Anak ini membuat orang tua ini khawatir dengan sia-sia. Wajah Cloud Moon juga menunjukkan sedikit senyuman. Dengan pertempuran yang berlangsung sampai sekarang, suasana hati semua orang terasa berat. Pusat kekuatan jatuh satu per satu. Kekuatan mereka dilahap sedikit demi sedikit. Sekarang, bahkan Feng Xiaotian pun tewas dalam pertempuran. Yang menunggu mereka hanyalah keputusasaan. Tapi Ye Yuan yang berusaha keluar dari arai besar awan darah memberi mereka harapan. Namun, Ye Yuan baru saja terbang, seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat Feng Xiaotian, yang memiliki semangat juang membubung ke langit, tidak lagi bernapas. Kedua mata Ye Yuan langsung berubah menjadi merah darah.
Adegan-adegan di masa lalu terulang kembali dalam benaknya seperti sebuah film. Di kota raksasa Qi Selatan, sosok besar dan tinggi itu memblokir serangan pasukan ras darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah dewa kota raksasa Qi Selatan. Dewa perang. Saat itu, ketika Ye Yuan kembali, dia menahan beberapa hegemon ras darah hanya dengan kekuatannya. Keteguhan hati, kemauan keras, sungguh mengagumkan. Tapi sekarang, dia sudah tidak ada lagi. Waktu Ye Yuan berteman dengan Feng Xiaotian tidak lama, tapi Feng Xiaotian adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat dia hargai. Sekarang, dia sudah tidak ada lagi. Melihat semangat juang yang naik ke langit, dan tubuh yang terlatih-tatih di ambang kehancuran, Ye Yuan langsung mengerti sesuatu. Bahkan kematian tidak dapat menghentikan keinginannya untuk melindungi surga lengkap giok cerah besar juga. Dia tidak ada, tapi rohnya masih ada di sini. Tenggorokan Ye Yuan sudah tercekat. Pada saat ini, dua sosok bergegas keluar dari arai besar awan darah. Justru Qisang dan Yulei. Qisang mengalami kehilangan vitalitas yang sangat besar. Fondasinya jelas terluka. Aura Yulei agak tidak stabil. Jelas sekali, dia telah mengeluarkan banyak energi. Ketika Yisue melihat keadaan mereka yang menyedihkan, alisnya berkerut. Di mana Meng Jin? Perasaan buruk muncul di hatinya. Saat Qisang melihat Yisue, dia seperti melihat penyelamatnya. Lebih besar dari Tuan Yisue, Ye Yuan dia memperoleh pencerahan di dalam arai besar awan darah dan membunuh Meng Jin. Kata Qisang. Bodoh, kata Yisue dengan ekspresi marah. Tidak perlu bertanya dan dia tahu orang-orang bodoh ini pasti meremehkan musuh. Begitulah cara Ye Yuan membalikkan keadaan. Meskipun dia tahu jika itu dia, mungkin akan sama juga. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Sakra Surga sebenarnya bisa membunuh pusat kekuatan alam hegemon? Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Menebaknya adalah satu hal, tapi yang keluar dari mulut Qisang adalah hal yang berbeda. Ye Yuan benar-benar membunuh hegemon. Terlebih lagi, Qisang dan Yulei sangat menderita, tapi Ye Yuan seperti matahari siang. Hal ini membuat orang-orang sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam arai besar awan darah. Mengapa situasinya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan? Namun, saat semua orang terkejut, Ye Yuan tiba-tiba bergerak. Semua orang hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka. Leher Qisang dan Yulei langsung dicengkeram oleh Ye Yuan, terangkat ke udara. Qisang dan Yulei yang kuat seperti anak ayam kecil di tangan Ye Yuan saat ini, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Hah! Ye Yuan mengerahkan kekuatan. Qisang dan Yulei langsung musnah. Semua orang tercengang karena terkejut. Ini juga terlalu kuat kan? Apakah dia benar-benar masih Kaisar Surga Sakra? Meskipun Qisang dan mereka semua sangat lemah, mereka tetaplah alam hegemon. Di tangannya, mereka bahkan tidak bisa melawan. Jika dia menerobos ke alam hegemon, apa yang bisa dia lakukan? Setiap pusat kekuatan ras darah merasakan hawa dingin di hati mereka. Kehebatan Ye Yuan sudah melampaui imajinasi mereka. Hanya di alam surga Kaisar Sakra dan dia bisa membunuh hegemon dengan tangan kosong. Mereka tidak dapat membayangkan tingkat mengerikan seperti apa yang akan dicapai oleh alam hegemon Ye Yuan. Mungkin dia bisa menghadapi leluhur batu kekacauan secara langsung. Banyak orang gemetar, takut dengan pemikiran ini. Setelah membunuh dua hegemon besar, Ye Yuan berjalan menuju Feng Xiaotian perlahan. Ada banyak pusat kekuatan ras darah di sekitarnya, tetapi mereka tidak berani melangkah maju sama sekali. Tampilan tadi sudah mengintimidasi semua orang. Ye Yuan tampaknya lambat, tetapi kenyataannya, dia cepat, berjalan melewati Blood Promise. Tempat ini adalah pengepungan para hegemon. Masih ada lebih dari 50 hegemon ras darah di sekitar sini. Bahkan ada 5 hegemon puncak di antara mereka. Blood Promise tidak menghentikannya, tapi dia tertawa dingin. Anak ini sedang mendekati kematian. Apakah kamu akan belajar dari Feng Xiaotian? Untuk menemaninya dalam perjalanan. Nak, kursi ini akan mengabulkan permintaanmu. Plus, Blood Promise berkata sambil tersenyum ringan. Tanpa kerjasama Mitian, Ye Yuan tidak bisa melakukan teleportasi besar lintas alam sama sekali. Bahkan jika aturan tata ruangnya sangat kuat, mustahil untuk melarikan diri dari 50 alam hegemon juga. Ye Yuan sedang berjalan menuju jebakan. Sepertinya anak ini memiliki hubungan yang baik dengan Feng Xiaotian. Feng Xiaotian mati. Dia akan menemaninya juga.
Jadi bagaimana kalau dia berhasil keluar dari arai besar awan darah? Mungkinkah dia masih bisa menghadapi begitu banyak dari kita hegemon sendirian? Aku pikir dia melihat tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang, dan dia siap menjadi seperti Feng Xiaotian, hanya belalang sembah yang menghalangi kereta. Hegemon ras darah yang mengelilingi Feng Xiaotian semuanya melontarkan ejekan yang menyombongkan diri. Mereka secara alami tahu bahwa Ye Yuan sedang marah. Namun, jika marah ada gunanya, lalu untuk apa berkultivasi? Pada akhirnya, kekuatan masih berkuasa di dunia ini. Tanpa kekuatan, yang ada hanyalah pembantaian. Mengenai ejekan mereka, Ye Yuan menutup telinga terhadap hal itu, dan dia perlahan tiba di depan Feng Xiaotian. Itu hanya untuk melihat Feng Xiaotian memiliki ekspresi tekad yang teguh, menatap ke depan. Jika bukan karena itu tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, Ye Yuan bahkan akan berpikir bahwa dia masih bertarung. Hati Ye Yuan terasa sakit dan dia membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Feng, saat itu di kota raksasa Qi Selatan, kita bergandengan tangan dan menghancurkan ras darah. Hari ini, kita bersaudara akan bertarung berdampingan untuk yang terakhir kalinya. Kita akan melakukannya, biarkan anjing darah ini tahu apa yang disebut rasa sakit bersama." Selesai berkata, Ye Yuan perlahan berbalik dan membawa Feng Xiaotian. Semangat juang membubung ke langit. Hahaha, menggendong orang mati, kamu ingin bertarung berdampingan. Apakah kamu benar-benar menganggap kami, para hegemon ini, sebagai hiasan? Ye Yuan, kamu bercanda menggunakan hidupmu. Melihat Ye Yuan menggendong Feng Xiaotian, Blood Promise mengejek. Menghadapi pengepungan banyak alam hegemon, Ye Yuan berada dalam situasi kematian sejak awal. Sekarang, dia sebenarnya ingin menggendong seseorang saat bertarung. Apakah dia bercanda? Mampu membunuh hegemon sungguh mengesankan. Dia mungkin bahkan tidak tahu lagi apa nama belakangnya kan. Hasilnya sudah pasti sekarang. Biarpun dia keluar dari arai besar awan darah, terus kenapa? Dia baru saja keluar, dia mungkin bahkan belum mengetahui situasinya kan. Di sekeliling, ada serangkaian ejekan. Kemunculan Ye Yuan memang membuat mereka terkejut dan kebingungan, namun hal ini tidak menghalangi situasi secara keseluruhan. Dalam jenis perang yang tiada tandingannya oleh orang-orang sezaman ini, kekuatan individu manapun tidak cukup untuk mengubah seluruh situasi perang. Bahkan Yisue dan Mitian juga tidak dapat mempengaruhi perang. Hanya Ye Yuan, apakah ada gunanya marah? Karena tidak ada gunanya, maka cara Ye Yuan melakukan sesuatu tampak sangat menggelikan. Ye Yuan menggendong Feng Xiaotian, memandang Blood Promise, dan berkata, "Saudara Feng, kamu mengatakan bahwa orang ini hanyalah sampah, tetapi surga satu lemah dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menginjak-injaknya selama ini. Namun pria ini tetap menganggap dirinya sempurna dan menyukai postur tubuh, kamu selalu menyimpan keluhan. Hari ini, aku akan menginjak-injaknya bersamamu, dan biarkan dia tahu betapa sampahnya dia." Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada Feng Xiaotian, tetapi Blood Promise menganggapnya sangat mengganggu telinga. Sampah. Suka pamer. Dia jenius dalam ras darah. Apakah dia tidak punya modal untuk pamer? Siapa sebenarnya Feng Xiaotian? Ekspresi Blood Promise menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Nak, menurutmu apakah dengan mengucapkan beberapa patah kata, kamu dapat mendorong kursi ini? Kamu masih polos. Pertempuran besar ini menyangkut nasib seluruh langit. Bagaimana bisa perselisihan disebabkan oleh perasaan pribadi? Karena kamu sudah masuk ke dalam jebakan, maka, kamu bisa pergi dan mati." Dalam pandangan Blood Promise, Ye Yuan sedang terpancing, memicu dia untuk bertarung satu lawan satu. Hanya dengan cara inilah Ye Yuan mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Tapi dia tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan ini. Blood Promise mengangkat satu tangan. Semua pusat kekuatan alam hegemon mengumpulkan kekuatan, menunggu pelepasan. Tinggal menunggu perintahnya dan itu akan menjadi serangan yang mengejutkan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, hanya ada jalan menuju kematian juga. Menghadapi tekanan puluhan hegemon, Ye Yuan tampak sangat tenang dan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu benar. Aku memang ingin bertarung denganmu. Namun, aku tidak perlu memaksamu untuk bertindak." Ye Yuan hanya membuat segel dengan kedua tangannya. Badai esensi ilahi kekacauan muncul dari tangannya. Segel itu ditembakkan ke ruang paviliun cahaya ekstrim oleh Ye Yuan dengan pukulan punggung tangannya. Tepat setelah itu, ruangan mulai bergetar hebat.
Sebuah pintu cahaya besar muncul di atas kehampaan. Seolah-olah itu adalah binatang primitif besar yang dibangunkan oleh Ye Yuan. Ekspresi Blood Promise sedikit berubah. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkinkah anak ini masih punya kartu truf? Tapi mereka sudah berjuang sejauh ini. Kartu truf apa yang masih dimiliki Ye Yuan? Dia tidak bisa memahaminya setelah memutar otak juga. Monster dengan kepala harimau dan tubuh manusia berlari keluar dari ruang paviliun cahaya ekstrim, langsung menerkam hegemon ras darah. Segera setelah itu, semakin banyak monster muncul di hadapan semua orang. Pupil Blood Promise mengerut, memandang monster-monster ini dengan ekspresi ngeri. Masing-masing monster ini memiliki kekuatan alam hegemon. Di atas kehampaan, pertempuran besar yang mengejutkan segera terjadi. Monster-monster hegemon ini, masing-masing dari mereka sangat pemberani, seolah-olah mereka haus darah, menerkam ke arah hegemon yang haus darah dengan heboh. Sebenarnya ada lebih dari 800 monster hegemon ini. Kulit Blood Promise pucat pasi, dan dia berkata dengan panik, bagaimana ini mungkin? Lebih dari 800 monster alam hegemon, dari mana asalnya? Lebih dari 800 dewa perang haus darah tingkat alam hegemon, kekuatan mengerikan macam apa itu? Untuk sesaat, keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, memberikan perasaan yang sangat mengejutkan kepada orang-orang. Kemunculan mereka tiba-tiba membalikkan seluruh situasi pertempuran. Serahkan orang itu padaku, bunuh sisanya. Ye Yuan menunjuk ke Blood Promise dan berkata. Lusinan alam hegemon yang dipimpin Blood Promise hampir dihancurkan menjadi puing-puing oleh 800 monster alam hegemon ini dalam sekejap. Mereka hidup kembali tanpa henti dan terus-menerus dibunuh lagi. Hingga mereka akhirnya tidak dapat bangkit kembali. Bahkan jika itu adalah hegemon puncak, mereka tidak bisa lepas dari nasib ini juga. Dihantam habis-habisan oleh ratusan ranah hegemon, sekuat apapun mereka, itu juga sia-sia. Terlebih lagi, monster-monster ini tidak takut mati dan sangat berani, kekuatan tempur mereka melejit. Tak satu pun dari mereka yang mudah untuk ditangani. Namun, monster-monster itu tidak menyerang Blood Promise, langsung mengosongkan wilayah tempat dia berdiri. Tapi mereka benar-benar menutup area luas ini. Blood Promise bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kulit Blood Promise pucat pasi, perasaan putus asa muncul di hatinya. Saat ini, dia masih merasa puas dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah menyudutkan Ye Yuan. Namun dalam sekejap, itu menjadi skenario kematiannya. Pembalikan besar ini terlalu gila. Lebih dari 800 monster level alam hegemon langsung bergegas keluar dari medan perang. Dampak seperti ini terlalu kuat dan terlalu mengejutkan. Di tengah pertarungan sengit, pupil mata Yisue mengerut, dan dia berkata dengan heran, ini adalah monster, yang garis keturunannya dipupuk. Bagaimana mungkin mereka semua bisa menjadi alam hegemon? Bukan hanya Yisue, sisi surga lengkap giok cerah besar juga sangat terkejut, tidak mampu melepaskan diri untuk waktu yang lama. Kemunculan 800 alam hegemon ini membuat kejutan visual semakin kuat. Yang jelas, mereka semua tidak tahu kalau pihak mereka sebenarnya masih punya kartu truf yang begitu mengerikan. Itu monster-monster itu. Bertahun-tahun yang lalu, mereka sudah menghilang, aku tidak menyangka bahwa mereka benar-benar ditempa menjadi pasukan alam hegemon oleh Saint Surgawi Ye. Luar biasa, lebih dari 800 alam hegemon, kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh langit. Dengan mereka, kita bahkan bisa bertarung dengan ras darah. Mereka semua dianiaya oleh ras darah. Begitulah cara mereka menjadi seperti ini. Ras darah juga tidak menyangka akan ada hari ini bukan? Ini disebut retribusi yang hebat. Awalnya, orang-orang ini menyimpan tekad untuk melakukan upaya terakhir yang putus asa. Tapi, siapa yang tahu saat Ye Yuan muncul, situasi pertempurannya terbalik dan menjadi pembantaian sepihak. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat, mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap pasukan ras darah. Raungan kemarahan yang mengejutkan datang, dan monster dengan tubuh besar berlari keluar dari ruang paviliun cahaya ekstrim. Ini yang terakhir, Zhao Yue. Zhao Yue saat ini, tubuhnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Aura seluruh tubuhnya menjadi sangat kejam dan sangat kuat. Penampilannya membuat semua orang semakin terkejut. Itu karena Zhao Yue saat ini sebenarnya telah mencapai alam keabadian agung. Penampilannya mendorong momentum seluruh medan perang ke puncak. Pergilah dan bantu senior Mi Tian.
Jatuhkan Yisue. Saya akan menggunakan darahnya untuk mengadakan upacara peringatan untuk saudara Feng. Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhao Yue mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan marah, bergegas menuju Yisue. Mundur. Tanpa ragu sedikit pun, Yisue langsung mengumumkan kemundurannya. Menghadapi surga lengkap giok cerah besar yang begitu kuat, mustahil bagi mereka untuk meraih kemenangan. Hanya melihatnya diserang dengan tombak darah. Langit dan bumi berubah warna, berusaha memaksa Mitian mundur. Mitian hanya tersenyum dingin dan berkata, ingin pergi tidaklah mudah. Gelarku, hegemon spasial, bukan hanya sekedar nama. Kekuatan asal spasial melonjak. Ruang di sekitarnya tampak membeku dan sebenarnya padat seperti ember logam. Tombak milik Yisue ini dimakan oleh ruang yang tak ada habisnya. Sementara itu, kekosongan di sekitarnya benar-benar membeku. Ruang yang membeku tidak memerlukan banyak hegemon untuk mengambil tindakan. Kekuatan Mitian saja sudah cukup. Terlebih lagi, dengan pembekuan ruang ini, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada ras darah saat itu. Ekspresi Yisue berubah drastis, dan saat ini, Zhao Yue tiba. Tubuh besar Zhao Yue dan cakarnya yang tajam tampak sangat brutal. Titik. Cakar ini sepertinya akan mencabik-cabik Yisue. Kekuatan suci mengamuk terkondensasi di ujung cakarnya. Tempat-tempat yang dilewatinya, bahkan ruang beku pun memiliki celah yang terkoyak. Ekspresi Yisue berubah lagi, tombak panjang berayun secara horizontal, menghadap Zhao Yue. Zhao Yue langsung dikirim terbang keluar. Tapi Zhao Yue menarik hormat tunggal di udara dan benar-benar terbang kembali. Di saat yang sama, Mitian juga menemukan peluang untuk menyerang. Ketiga orang itu saling bertukar pukulan secara langsung. Kali ini, giliran Yisue yang diterbangkan. Setelah berjuang dalam pertempuran ini sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini juga berarti situasi pertempuran telah berbalik sepenuhnya. Di atas kekosongan, 3 pusat kekuatan keabadian agung bertarung dengan heboh. Gelombang energi yang meledak membuat wajah semua orang berubah. Pertarungan besar hidup dan mati ini memasuki tahap yang sangat panas. Namun, kekuatan Zhao Yue jauh melebihi ekspektasi semua orang. Dari segi kekuatan, dia masih jauh lebih buruk daripada 2 pusat kekuatan super ini. Tapi dia menyerang tanpa rasa takut akan kematian, dan kekuatan tempurnya yang mengamuk menutupi celah ini. Seberapa kaya pengalaman tempur Mitian. Dengan dia membantu di sampingnya, Yisue hanya bisa menerima pukulan. Kenyataannya, Yisue sudah memilih untuk segera mundur. Dia tahu tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Tapi sulit untuk ingin lepas dari tangan Mitian. Pembangkit tenaga ras darah awalnya membantai di mana-mana, menyapu segalanya. Tapi sekarang, semuanya terbalik. Pembekuan spasial Mitian, radiusnya sangat besar, mempengaruhi mereka juga. Bahkan jika orang-orang ini ingin melarikan diri, tidak ada peluang juga. Oleh karena itu, ini sebenarnya menjadi pembantaian sepihak. Pusat kekuatan ras darah berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yuan membawa zombie Feng Xiaotian dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Blood Promise. Di sekelilingnya terdengar teriakan perang yang mengguncang langit. Namun keduanya seolah terputus dari dunia. Semua orang telah mengabaikannya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu masih memiliki kartu truf seperti itu. Bakat monster-monster ini juga hanya rata-rata. Bagaimana kamu bisa mengubah semuanya menjadi alam hegemon? Blood Promise berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa yang bisa dilakukan oleh batu darah kekacauan, secara alami aku juga bisa melakukannya. Blood Promise mencibir ketika mendengar itu dan berkata, sama seperti kamu berani ditempatkan di kategori yang sama dengan leluhur juga. Kamu pikir kamu siapa? Ye Yuan masih berkata dengan tenang. Kalau leluhurmu tidak mengkhawatirkanku, kenapa harus memasang arai besar seperti itu? Ekspresi Blood Promise berubah, dan dia mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Ye Yuan melanjutkan, garis keturunan mereka telah direformasi sejak awal. Beberapa tahun ini, aku mengabdikan diri untuk meneliti garis keturunan dan akhirnya mendapatkan sesuatu, aku sepenuhnya meneliti kekuatan garis keturunan mereka. Menerobos alam juga hanyalah sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Mencapai alam hegemon bukanlah hal yang sulit. Ye Yuan selalu meneliti cara mengembalikan penampilan dan kesadaran Zhao Yue dan yang lainnya. Tapi itu sangat sulit. Namun, dia menemukan jalan lain. Itu menemukan cara untuk terus menempa garis keturunan mereka. Belakangan,
Ye Yuan bahkan memperoleh lukisan Dao Surgawi. Dia menstimulasi kekuatan garis keturunan orang-orang ini dengan lukisan Dao Surgawi sebagai panduan, membiarkan mereka menerobos ke alam hegemon dalam satu pukulan. Dan evolusi Zhao Yue bahkan melampaui ekspektasi Ye Yuan. Bakat Zhao Yue terlalu bagus. Dia yang memperoleh lukisan Dao Surgawi dapat dikatakan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian, dia diam-diam mengirim orang-orang ini ke ruang paviliun cahaya ekstrim. Dia bahkan tidak memberitahu Mitian semuanya. Tentu saja, tidak ada gunanya meskipun dia memberitahu mereka. Itu hanya agar dia bisa melepaskan segelnya dan membiarkan monster-monster ini keluar. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Hahaha, Ye Yuan, tahukah kamu apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Alam hegemon tidak sulit. Kata-kata ini hanya sedikit sombong ketika orang lain mengucapkannya. Tapi, kalau keluar dari mulutmu, itu bodoh dan menggelikan. Kamu, seorang kultivator divergen, ketika kamu menerobos, itu akan menjadi hari kematianmu. Untuk apa kamu membicarakan alam hegemon? Blood Promise berkata sambil tertawa liar. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, lihat saja bagaimana saya berbicara tentang alam hegemon. 4 garis keturunan besar keluar dari tubuh Ye Yuan dengan liar, kekuatan suci meledak. Tanpa kilatan sedikit pun, Ye Yuan langsung melayangkan pukulannya. Detik berikutnya, Blood Promise masih memasang ekspresi jijik di wajahnya. Namun di detik berikutnya, pupil matanya mengerut, dan dia berteriak ketakutan, 4 garis keturunan roh sejati kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Saat Ye Yuan bergerak, ada kejutan di seluruh langit. Bahkan gerakan Mitian juga sedikit tertunda. Garis keturunan tingkat kekacauan. Dia benar-benar mempromosikan 4 garis keturunan roh sejati ke tingkat kekacauan. Ekspresi Long Jian berubah dengan liar, dan dia berteriak kaget. Ini tidak mungkin. Garis keturunan tingkat kekacauan benar-benar mustahil dicapai setelah dilahirkan. Garis keturunan tingkat semi kekacauan sudah menjadi batasnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bai Zi dari klan Macan Putih juga terlihat terkejut. Bukankah ini berarti kita juga memiliki harapan untuk maju ke garis keturunan tingkat kekacauan? Saat Xuan Taiking mengucapkan kata-kata ini, semua orang gemetar. 3 klan Macan Putih, burung vermilion, kura-kura hitam, semuanya memiliki garis keturunan tingkat kuasi kekacauan. Feng Qingxuan dan mereka semua sudah menaruh harapan besar pada mereka. Garis keturunan tingkat kekacauan semu, meskipun tidak mampu mencapai puncak garis keturunan tingkat kekacauan bawaan, tidak diragukan lagi, potensinya jauh lebih besar daripada yang lain. Bahkan jika alam keabadian agung sama, Feng Qingxuan dan mereka semua, kekuatan mereka juga akan jauh lebih kuat daripada Luan Qinghe dan mereka semua. Tapi, jika seseorang bisa mencapai garis keturunan tingkat kekacauan pasca dilahirkan, signifikansinya benar-benar berbeda. Sekarang, letusan Ye Yuan telah merusak pemahaman semua orang tentang garis keturunan. Kekuatan pukulannya sangat kuat. Menghadap ke depan, Ye Yuan membawa Feng Xiaotian dan meninju perisai berwarna darah milik Blood Promise dengan keras. Perisai berwarna darah itu berdesir. Kekuatan mengerikan itu menembus. Ekspresi Blood Promise berubah drastis. Bagaimana Kaisar Sakra Surga biasa bisa menembus pertahanan asal hegemon puncak? Lupakan tentang menerobos, itu bahkan tidak bisa membuat mereka gemetar sedikit pun. Kesenjangan antara Kaisar Sakra Surga dan puncak hegemon benar-benar terlalu besar, sangat besar hingga sulit untuk ditebus. Tapi Ye Yuan langsung memecahkannya. Kekuatan penetrasi kekuatan suci terlalu menakutkan. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Energi darah Blood Promise melonjak, dan dia juga melayangkan pukulannya. Dalam waktu yang singkat, kedua orang itu saling bertukar pukulan. Kekosongan itu meledak. Kedua orang itu terbang mundur. Ye Yuan mundur 1000 langkah sebelum nyaris berhasil berdiri teguh. Dan karena Blood Promise terlalu terburu-buru, dia langsung dihempaskan oleh pukulan Ye Yuan. Kemudian dia merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya. Blood Promise bergidik dan buru-buru menstabilkan sosoknya, menghindari aura kuat itu. Namun, ekspresinya sangat jelek. Pukulan barusan, dia hampir setara dengan Ye Yuan. Sangat kuat. Dia benar-benar bisa melawan hegemon puncak yang setara. Ini juga terlalu mengerikan. Kaisar Sakra Surga versus puncak hegemon, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia benar-benar menerobos ke alam hegemon, betapa hebatnya hal itu. Kemungkinan besar,
Bahkan leluhur pun tidak akan bisa menahannya juga. Praktis semua pusat kekuatan ras darah gemetar. Apa yang dilanggar oleh pukulan ini adalah aturan sejak dahulu kala, sangat menakutkan mereka. Bakat kuat dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan sudah cukup untuk membuat banyak sekali dunia bergetar. Dia memandang Blood Promise dan berkata dengan dingin, puncak hegemon tidak lebih dari ini juga. Sekarang, aku akan bertarung berdampingan dengan saudara Feng. Apakah kamu masih keberatan? Wajah Blood Promise sudah lama menjadi hitam seperti dasar pot. Saat Ye Yuan menggendong Feng Xiaotian, rasanya sangat menggelikan. Tidak ada yang mengira Ye Yuan benar-benar bisa membalaskan dendam Feng Xiaotian. Itu karena dadu sudah dilempar. Tapi dalam sekejap mata, Ye Yuan menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan putaran tangan lainnya, secara langsung membalikkan situasi pertempuran, mengelilingi Blood Promise dan mengubah Blood Promise menjadi kura-kura di dalam toples. Hingga saat ini, orang-orang juga tidak menyangka kalau dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Blood Promise. Bagaimanapun, Blood Promise bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang jenius dari ras darah, seorang hegemon puncak yang kuat. Kelompok hegemon puncak dikomandoi olehnya. Ini cukup untuk melihat statusnya dalam ras darahnya. Tapi Ye Yuan memberitahu dunia betapa kuatnya dia hanya dengan satu pukulan. Melawan hegemon tidak membutuhkan seseorang untuk berada di alam hegemon sama sekali. Tiba-tiba, aura Blood Promise berubah, dan dia berkata dengan suara serius, apa menurutmu inilah kekuatanku yang sebenarnya? Bahkan jika kamu bisa melompati dunia dan bertarung, lalu bagaimana? Ingin mengalahkanku? Berhati-hatilah karena itu akan mengorbankan nyawamu sendiri juga. Pada titik ini, dia tidak lagi memendam mentalitas untuk mendapatkan keberuntungan. Dia sudah menyadari bahwa ini adalah situasi kematian. Tidak mungkin membuat Ye Yuan melepaskannya. Seekor binatang buas akan melakukan perlawanan mati-matian. Karena itu yang terjadi, dia tentu saja harus melakukan perlawanan mati-matian. Selama dia membunuh Ye Yuan, dia juga akan mendapat untung. Blood Promise saat ini sepertinya mendapatkan kehidupan baru. Bahkan temperamen seluruh orangnya berubah. Dia jauh dari masa sejak awal, momentumnya mengejutkan. Hanya saja dua orang muncul dalam hidupnya, satu Feng Xiaotian dan satu lagi Ye Yuan. Hal ini membuatnya menjadi agak jengkel dan kurang percaya diri. Tapi, di ambang keputusasaan, rasa berdarah panas di tulangnya sudah terstimulasi sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang mulai khawatir. Orang ini tidak akan bermain api dan membakar dirinya sendirikan. Blood Promise, orang ini, bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Kekuatan tempurnya yang meletus, dengan segala cara untuk mundur terputus, pasti akan sangat mengejutkan. Ketika Yang King melihat pemandangan ini, dia berkata dengan agak cemas. Feng Qingxuan menggigit bibirnya dengan cemas dan berkata, orang ini suka main-main. Kemenangan jelas dalam genggamannya, tapi dia bersikeras untuk memamerkan kemampuannya. Yang King menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti. Beberapa hal harus dilakukan. Jika itu aku juga akan sama. Feng Qingxuan mengerutkan kening, matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Dia memang tidak mengerti, tapi dia sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Saat ini, Yang King dan Feng Qingxuan telah melangkah ke alam hegemon, kekuatan mereka sangat luar biasa. Namun, dalam pertarungan hebat seperti ini, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Saat ini, mereka semua menderita luka berat, namun mereka tetap membunuh musuh dengan berani. Dalam waktu singkat, momentum Blood Promise yang mengesankan langsung naik ke puncak hegemon puncak. Dia juga hanya berjarak setengah langkah dari hegemon tertinggi. Satu demi satu kelopak berwarna darah tumpah dari tubuh Blood Promise, tersebar di langit dan bumi. Segera, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Bunga darah melayang langsung ke arah Ye Yuan. Ye Yuan sedikit menghindari bunga darah. Sebuah luka terbuka di wajah Ye Yuan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia jelas-jelas baru saja menghindari bunga darah tetapi terpotong. Sebuah luka juga terjadi di bahu Feng Xiaotian, darah segar mengalir ke bawah. Hati Ye Yuan menjadi sedikit dingin. Bunga darah ini tidak sederhana. Dia memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berpikir mengapa kamu terluka ketika kamu jelas-jelas menghindari bunga penguburan dewa? Ye Yuan tidak menjawab. Blood Promise sepertinya tidak berniat membiarkan dia menjawab juga, dan melanjutkan, langkah ini disebut dewa penguburan bunga ilusi.
Itu adalah kemampuan ilahi yang aku pahami ketika aku menerobos ke puncak hegemon. Bahkan Feng Xiaotian belum pernah mencoba langkah ini sebelumnya. Langkah ini berasal dari pemahaman seumur hidupku. Rasakan dengan baik. Ye Yuan, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Jika kamu memerintahkan mereka untuk membunuhku, konsekuensinya tidak akan ada. Sekarang itu sudah terlambat. Jika aku sekarat, kamu juga harus dikuburkan dalam kematian bersamaku. Tiba-tiba, Blood Promise menjadi brutal, dan ekspresi semua orang berubah. Bunga darah yang memenuhi langit menyapu ke arah Ye Yuan dengan heboh. Blood Promise mengatakan itu sudah terlambat. Itu karena Ye Yuan saat ini sudah dikelilingi oleh bunga penguburan dewa dan tidak bisa keluar sama sekali. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan, menghilang. Di atas kehampaan, suara pedang tajam yang merobek daging dan darah akan terdengar dari waktu ke waktu. Ekspresi Yang King berubah drastis dan dia berkata, tidak bagus, Ye Yuan dalam bahaya. Kekuatan asal spasialnya sebenarnya sedang dikendalikan. Bunga darah yang memenuhi langit menari dengan liar, memberikan perasaan yang menakjubkan. Namun di tengah keindahan yang menakjubkan ini, niat membunuh saling bersilangan, membuat orang merasa merinding. Semua orang merasakan kekuatan dari gerakan ini. Semua orang tahu tentang kemampuan spasial Ye Yuan. Tapi di sini, Ye Yuan sebenarnya tidak punya waktu untuk melepaskannya. Pupil mata Klutmon mengerut, dan dia berteriak dengan liar ke arah para pejuang garis keturunan itu, apa yang masih kalian tunggu? Serang bersama dan bunuh Blood Promise. Di antara para pejuang garis keturunan, sudah cukup banyak yang telah mendapatkan kembali kecerdasan mereka. Itu hanya mendengar beberapa raungan liar. Prajurit garis keturunan yang terdiri dari hegemon dimobilisasi. Ekspresi Blood Promise sedikit berubah, tapi segel di tangannya menjadi lebih fantastik. Tidak dibutuhkan. Di tengah bunga darah terdengar teriakan dingin Ye Yuan. Sesosok muncul. Ketika semua orang melihat Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Pakaian di tubuh Ye Yuan diiris menjadi pita. Beberapa kulit yang terbuka terkelupas dan dagingnya terkoyak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mereka yang bermata tajam bahkan dapat melihat ada sesuatu yang menyebar di dalam daging dan darah itu, mencoba menimbulkan korosi pada mereka. Dibandingkan dengan Ye Yuan, sebenarnya hanya ada sedikit luka di tubuh Feng Xiaotian yang ada di belakangnya. Jelas sekali, sebagian besar serangan dihadang oleh Ye Yuan dengan tubuhnya sendiri. Hahaha, sungguh setia terhadap saudaramu yang telah mati. Feng Xiaotian hanyalah orang mati. Tapi kamu lebih suka menerima baptisan bunga penguburan dewa sendiri daripada rela membiarkan orang mati ini terluka. Sungguh menyentuh. Betapa sangat bodohnya. Ketika Blood Promise melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa liarnya. Tindakan Ye Yuan sungguh menggelikan di matanya. Menggendong orang mati dan mengatakan bahwa dia ingin bertarung berdampingan. Sekarang, karena berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia lebih memilih menderita luka serius daripada rela membiarkan orang mati menderita sedikit pun luka. Apakah ini yang disebut kesetiaan? Ini disebut kebodohan. Ye Yuan menatapnya dan masih berkata dengan tenang, bagaimana orang sepertimu bisa memahami apa itu cinta persaudaraan dan kesetiaan sejati? Blood Promise tertawa keras dan berkata, aku mengerti. Tentu saja aku mengerti. Yang disebut cinta persaudaraan adalah berangkat ke Sungai Kuning bersama-sama. Oleh karena itu, kamu dapat berangkat bersama Feng Xiaotian. Kursi ini akan mengirimmu pergi. Gelombang asal eksplosif tiba-tiba mengalir deras dari tubuh Blood Promise. Dia membakar kekuatan hidupnya. Di atas kehampaan, kepadatan bunga penguburan dewa menjadi sangat menakutkan, hampir menutupi langit dan menutupi matahari. Seluruh tubuh Ye Yuan benar-benar tenggelam. Saat semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a